Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi dan Sistem Informasi bersama saya Nina Farliana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang penggunaan teknologi informasi untuk perdagangan melalui e-commerce. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada perkuliahan topik ini. Ada sekitar 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengetahui arti penting dan keuntungan dari perdagangan elektronik, memahami bagaimana perdagangan elektronik saat ini sedang menyatu dengan proses bisnis sehari-hari. Yang ketiga, memahami perbedaan antara perdagangan elektronik bisnis ke bisnis dan perdagangan elektronik bisnis ke konsumen. Nah, yang keempat, mengenal contoh-contoh perdagangan elektronik. Yang kelima, mengetahui bagaimana peranan yang dimainkan oleh sistem interorganisasional, internet, dan World Wide Web dalam perdagangan elektronik. Kemudian, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem organisasional. Yang keenam, mengetahui adanya perpindahan dari pertukaran data elektronik ke berbagai praktik pertukaran data standar web. Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, mengerti mengapa banyak perusahaan itu memilih untuk memiliki virtual store maupun fisik store. Nah, itu kira-kira tujuan pembelajaran kita untuk topik hari ini. Nah, masuk ke inti materi kita. Yang pertama akan saya bahas terkait dengan e-commerce. Nah, kalau kalian lihat di slide ini, jadi e-commerce ini itu adalah interaksi yang terjadi antara customer, kemudian ada shipping, ada warehouse, ada bank payment, kemudian ada select product di situ. Jadi ini adalah sebuah interaksi dari berbagai elemen lingkungan. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan melalui jaringan elektronik atau e-commerce. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce itu adalah perdagangan, yaitu jual beli melalui jaringan elektronik, di mana komputer itu sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ada dua operasional perusahaan yang terjadi terkait dengan e-commerce, yaitu pihak internal. Pihak internal ini meliputi bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian fungsional lainnya, serta ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini adalah pihak yang berada di luar perusahaan, yaitu ada pelanggan, ada pemasok, ada pemerintah, ada konsumen, dan ada lingkungan lainnya. Lingkungan lainnya misalkan ada pihak perbankan. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira hubungan antara pihak internal dengan pihak eksternal di dalam e-commerce itu seperti apa? Nah, di sini sudah saya tampilkan tabelnya, tabel mengenai tanggung jawab lingkungan dari masing-masing bidang fungsional. Di mana di sini kaitannya ini adalah pihak eksternal, ada customer, supplier, ada stakeholder, kemudian ada masyarakat global, dan ada kompetitor. Sedangkan yang sebelah sini, nah sebelah sini ini adalah pihak internal perusahaan. Di situ ada bagian keuangan, ada SDM, ada service, ada manufaktur, dan ada pemasaran. Nah, kalau kita lihat di sini, di masing-masing pihak eksternal dia akan berkaitan dengan pihak internal. Misalkan ada customer. Customer itu nanti akan berkaitan dengan bagian keuangan di dalam pihak internal. Kemudian akan berkaitan juga dengan pihak marketing di bagian pihak internal. Begitupun juga nanti misalkan untuk pemerintah. Nah, kalau ini kaitannya dengan pemerintah, maka pemerintah ini akan berhubungan dengan semua pihak yang ada di internal perusahaan. Itu. Nah,
Selanjutnya di sini misalkan kita lihat juga ada kompetitor. Nah, kalau kompetitor itu nanti kaitannya dengan pihak internal adalah dalam persaingan itu. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari e-commerce? Yang pertama adalah manfaat yang kita peroleh dengan adanya perkembangan e-commerce ini adalah pelayanan terhadap pelanggan itu menjadi lebih baik karena pelanggan itu bisa berinteraksi dengan pihak internal atau dalam hal ini perusahaan baik secara offline maupun secara online. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan itu akan menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya e-commerce ini akan terjadi hubungan yang baik, tidak hanya pemasok terhadap pihak internal perusahaan, tetapi juga pemasok dengan pihak eksternal perusahaan yang lain, misalkan di bagian keuangan atau lembaga keuangan. Yang ketiga adalah pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Nah, dengan adanya e-commerce ini akan memungkinkan banyak investor yang berkontribusi terhadap perusahaan karena perusahaan dinilai mampu untuk melakukan pemasaran, mampu untuk melakukan penjualan produknya secara bagus dan akan terus meningkat dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, itu kira-kira beberapa manfaat. Nah, kalau di situ ada manfaat, maka adanya e-commerce itu juga akan memunculkan sebuah kendala-kendala, di antaranya adalah biaya yang relatif tinggi. Jelas ini karena kita harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, misalkan dalam maintenance teknologi yang akan kita gunakan untuk menunjang perkembangan dari e-commerce kita. Kemudian ada pertimbangan keamanan atau security. Nah, pertimbangan keamanan ini juga menjadi salah satu permasalahan tersendiri karena ketika kita memasukkan atau kita sudah bergabung di dalam e-commerce, berarti mau nggak mau data pribadi kita pun itu juga akan masuk ke dalam e-commerce tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala yang masih dan akan terus ada berkaitan dengan keamanan atau security. Yang ketiga adalah perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi perusahaan untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi yang memungkinkan pihak eksternal itu untuk berkontribusi atau mengakses e-commerce yang ada. Dan yang keempat, membutuhkan perangkat keras yang memiliki spesifikasi tinggi. Jadi, kalau ini berhubungan dengan e-commerce, maka perangkat keras atau hardware yang harus kita butuhkan itu juga harus perangkat keras yang terbaru atau up to date dan memiliki kualitas yang bagus. Kalau kita tidak mampu untuk memenuhi perkembangan tersebut, maka itu akan menjadi permasalahan di dalam sistem yang ada di dalam e-commerce tersebut. Nah, langkah-langkah utama dalam rencana bisnis strategi untuk mewujudkan penggunaan perdagangan melalui jaringan strategis guna mencapai keunggulan strategis. Di sini kita bisa lihat, jadi ada BI atau Business Intelligence. Di dalam Business Intelligence itu ada strategi yang tersedia, ada interorganizational system, ada electronic data interchange. Yang mana dari ketiga bisnis intelijen ini akan mempengaruhi metodologi yang tersedia, daur hidup sistem, kemudian perancangan ulang proses bisnis. Nah, nanti juga akan berimbas lagi, akan berhubungan lagi dengan teknologi yang tersedia, sambungan langsung, dan jaringan serta internet. Nah, kalau kita mampu memenuhi kesemua ini, mulai dari bisnis intelijen sampai pada tahap ini, maka di sini kita akan mencapai yang namanya comparative advantage atau keunggulan bersaing dalam pemanfaatan e-commerce tersebut. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, sebenarnya tadi
BI atau Business Intelligence atau Intelijen Bisnis. Selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan Business Intelligence atau intelijensi bisnis. Business Intelligence itu merupakan pengumpulan data dan informasi tentang perusahaan yang semula hanya data atau informasi tentang pesaing atau intelijen kompetitif meningkat menjadi data tentang semua unsur lingkungan. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan pesaing atau kompetitor, tetapi juga data dan informasi tentang semua unsur-unsur lingkungan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, intelijen itu merupakan informasi yang menjelaskan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Nah, di sini kita akan melihat kira-kira tugas dasar dari IB atau intelijen bisnis itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita perhatikan, yang pertama ada data dari berbagai data satu, kemudian ada data 2 dan lain sebagainya, itu dikumpulkan. Nah, setelah ada pengumpulan data, kemudian data tersebut dievaluasi. Setelah dievaluasi, kemudian dianalisis, kemudian simpan intelijen. Nah, nanti di sini akan ada ruang penyimpanan tersendiri untuk data-data tersebut. Kemudian dari intelijen tersebut sebarkan intelijen, dan yang terakhir maka intelijen tersebut akan menjadi sebuah informasi. Nah, tugas dari intelijen bisnis yang pertama adalah pengumpulan data atau collecting data. Perusahaan itu memperoleh data, baik data primer, misalkan perusahaan mengadakan survei pelanggan, atau data yang berbentuk sekunder yang dikumpulkan orang lain dan disediakan dalam bentuk database komersial yang disediakan oleh jasa database. Jadi, pengumpulan data itu bisa berbentuk data primer atau data sekunder. Kalau data primer itu data yang diperoleh langsung dari responden, tetapi kalau data sekunder itu adalah data yang diperoleh oleh pihak ketiga. Jadi tidak ada interaksi langsung dengan responden. Tugas yang kedua adalah mengevaluasi data. Semua data, baik itu data primer dan sekunder, itu harus dievaluasi sebelum digunakan untuk memastikan akurasinya. Yang ketiga ada analisis data. Tujuan untuk analisis data ini adalah meneliti data dari berbagai sudut dan berbagai pola untuk mengubah data menjadi intelijen atau informasi. Nah, yang keempat ada store intelijen atau penyimpanan intelijen. Menyimpan setiap intelijen yang tidak berada pada media penyimpanan berbentuk cetakan yang harus diketik lalu disimpan. Tidak semua intelijen tersebut berada pada disk, sehingga perlu adanya pengetikan ulang. Yang kelima adalah disseminate intelijen atau menyebarkan intelijen. Setelah berada di dalam media penyimpanan, maka diambil kembali dengan memakai parameter tertentu seperti nama perusahaan, tanggal, nama publikasi, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita menyimpan data, jadi asumsinya kita menyimpan data, misalkan data tentang penjualan. Nah, setelah semuanya data dikumpulkan kemudian kita simpan, maka kita harus memberikan nama dari data itu. Jadi namanya misalkan penjualan bulan Mei, penjualan bulan April, dan seterusnya. Ini untuk membedakan data tersebut dengan data-data yang lainnya, sehingga kita tidak kesusahan untuk mencari ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan data tersebut. Nah, selanjutnya adalah sistem antar organisasi atau interorganisational system atau IOS. IOS itu adalah suatu kombinasi dua atau lebih perusahaan yang terkait sehingga membentuk satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, perusahaan yang tergabung dalam IOS itu disebut sebagai mitra dagang atau mitra bisnis.
Nah, kira-kira manfaat dari iOS itu seperti apa? Nah, manfaat iOS yang pertama adalah efisiensi komparatif. Nah, efisiensi komparatif itu ada efisiensi internal dan ada efisiensi antar organisasi. Kalau efisiensi internal adalah perbaikan dalam operasional, pengumpulan data dengan cepat, penganalisaan, dan pengambilan keputusan dengan cepat. Sedangkan efisiensi antar organisasi itu perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama antar perusahaan. Nah, selain efisiensi komparatif, ada juga kekuatan tawar-menawar, yaitu menyediakan informasi khusus bagi pelanggan tentang keistimewaan produk yang ditawarkan, mengurangi biaya dalam menelusuri ketersediaan produk, serta membantu memperoleh harga yang terbaik. Nah, itu iOS atau sistem antar organisasi. Selain iOS, ada juga Electronic Data Interchange atau EDI. Nah, EDI itu apa? EDI itu adalah transmisi atau pertukaran data dalam bentuk terstruktur dan dapat dibaca oleh mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan tanpa pengetikan ulang, melainkan pemanfaatan fasilitas internet. Nah, kira-kira dari EDI ini hubungan EDI itu akan membentuk kaitan antara perusahaan, kemudian ada pemasok dan ada pelanggan. Jadi contohnya misalkan gini, ada data tentang penjualan pada bulan Mei. Nah, data penjualan pada bulan Mei itu datanya dikumpulkan oleh perusahaan. Nah, setelah perusahaan itu mengumpulkan, perusahaan punya satu data khusus, misalkan data penjualan bulan Mei. Nah, dari data tersebut, maka kita bisa mengetahui, misalkan pelanggan. Oh, ternyata pelanggan yang notabene-nya adalah pihak eksternal itu bisa mengetahui. Oh, ternyata data penjualan pada bulan Mei itu dari perusahaan A, itu pelanggannya dengan nama A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, itu juga nanti akan menjadi informasi bagi pemasok dalam mensuplai bahan baku yang akan diproduksi oleh perusahaan. Misalkan ternyata penjualannya naik, maka nanti pemasok itu akan mengambil kebijakan, oh ternyata nanti pemasok bisa menambah bahan baku kepada perusahaan tersebut karena dilihat dari antusiasme dari pelanggan yang semakin meningkat. Itu contohnya. Kemudian, nah, siklus Electronic Data Interchange atau EDI kita bisa lihat dalam gambar berikut. Jadi siklusnya atau alur kerjanya di sini ada pemasok, ada perusahaan, di mana masing-masing pemasok itu melakukan penawaran harga kepada perusahaan dan perusahaan akan melakukan pemesanan pembelian. Nah, perusahaan itu juga akan melakukan permintaan penawaran harga kepada pemasok. Nah, ketika dari perusahaan itu sudah melakukan pemesanan pembelian dan permintaan penawaran, maka dari pihak pemasok itu akan melakukan persetujuan pemesanan dan perusahaan ini akan meminta invoice dari pemasok kira-kira berapa total harga yang harus dibayarkan atas harga bahan baku yang dipasok ke perusahaan yang bersangkutan. Nah, tingkat penerapan Electronic Data Interchange atau EDI ini yang pertama adalah pemakai tingkat 1, ada pemakai tingkat 2, ada pemakai tingkat 3. Nah, kalau pemakai tingkat 1 itu 1 atau 2 set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah mitra dagang yang terbatas. Misalnya hanya mentransmisikan invoice saja. Tadi kayak misalkan pemasok terhadap perusahaan itu akan meminta invoice ke pemasok. Kemudian kalau pemakai tingkat 2, banyak set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah besar mitra dagang. Jadi tidak hanya invoice ke pemasok, tetapi misalkan kwitansi ke pelanggan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pemakai tingkat 3,
yaitu banyak set transaksi yang ditransmisikan ke banyak mitra dagang dan aplikasi komputer perusahaan itu disesuaikan dengan pendekatan EDI. Nah, di sini dengan catatan tujuan tingkat 1 dan tingkat 2 adalah mengubah dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, dan tingkat 3 itu adalah untuk mengaplikasikan komputer secara lebih luas pada perusahaan. Jadi kalian silahkan dibedakan. Di situ ada pemakai tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau pemakai tingkat 1 dan tingkat 2 itu hanya mengubah dokumen kertas menjadi dokumen elektronik. Jadi dari data mentah menjadi sebuah intelijen. Tetapi kalau sudah masuk ke tingkat 3 itu sudah menjadi aplikasi komputer yang lebih luas pada perusahaan, yang ini tidak hanya dipakai oleh lingkungan perusahaan internal tetapi juga eksternal. Nah, untuk slide selanjutnya adalah format standar Electronic Data Interchange atau EDI. Di sini formatnya kalian bisa perhatikan komputer perusahaan pengirim. Di sini ada software, kemudian perangkat lunak aplikasi, kemudian ada perangkat lunak pemetaan. Ada software aplikasi dan ada software pemetaan. Kemudian diformat sesuai dengan standar EDI, yaitu dengan perangkat komputer si penerima. Jadi ada koneksi antara komputer perusahaan pengirim dengan komputer perusahaan si penerima, sama-sama menggunakan software aplikasi dan software pemetaan. Nah, selanjutnya kira-kira pengaruh penerapan EDI ini itu seperti apa? Nah, ada beberapa pengaruh. Yang pertama adalah tekanan kompetitif atau persaingan. Di sini, jika perusahaan berada pada posisi yang buruk dibandingkan para pesaing atau industri atau asosiasi perdagangan memberikan tekanan yang kuat, maka EDI itu akan diterapkan secara reaktif. Jadi, apabila ada tekanan dari kompetitor, maka EDI ini akan bereaksi secara aktif. Yang kedua adalah kekuasaan yang dilaksanakan. Jika perusahaan dapat melaksanakan kekuasaan terhadap yang lain, maka EDI diterapkan secara proaktif. Yang ketiga ada kebutuhan intern. Jika perusahaan melihat bahwa partisipasi dalam IOS itu merupakan cara untuk meningkatkan operasinya sendiri, maka EDI diterapkan secara proaktif. Yang keempat, pengaruhnya adalah dukungan manajemen puncak. Tanpa memandang apakah perusahaan itu bertindak secara reaktif atau proaktif, dukungan manajemen puncak selalu mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini beberapa pengaruh ketika kita melakukan penerapan EDI. Jadi, kapan EDI itu harus dilakukan secara reaktif dan kapan EDI itu harus dilakukan secara proaktif. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari Electronic Data Interchange atau EDI. Ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kalau manfaat langsung biasanya dapat diukur dengan uang, yaitu mengurangi kesalahan pada data, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan manfaat tidak langsung itu diukur dengan manajemen puncak. Nah, caranya gimana? Yaitu manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Jadi ini ada dua manfaat. Ada manfaat langsung yang bisa diukur dengan uang dan manfaat tidak langsung yang di sini pengukurannya adalah dengan manajemen puncak. Nah, slide ke-21 kita bisa lihat grafik dari manfaat EDI. Nah, di sini ada interaksi antara manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kalian bisa perhatikan, di sini ada pesaing, ada pelanggan, dan ada mitra langsung. Nah, manfaat langsung itu adalah manfaat yang
langsung diperoleh oleh perusahaan yang ukurannya bisa dengan menggunakan ukuran biaya atau ukuran uang. Nah, di sini nanti dia akan berimbas juga ke mitra secara langsung, yaitu memperbaiki hubungan dengan mitra. Sedangkan ke pelanggan, manfaat EDI ini adalah meningkatkan pelayanan. Nah, manfaat terhadap pesaing ini adalah meningkatkan kemampuan bersaing. Jadi, di dalam EDI ini manfaat langsung itu adalah manfaat internal dan manfaat tidak langsung itu adalah manfaat yang akan diterima oleh pihak eksternal. Entah itu pesaing, entah itu pelanggan, entah itu mitra langsung. Karena di dalam manfaat tidak langsung ini kaitannya adalah dengan manajemen puncak. Nah, di sini ada salah satu ini. Mohon maaf. Nih. Nah, teknologi di dalam e-commerce ada beberapa teknologi bahwa pilihan teknologi yang dapat dipergunakan dalam perdagangan melalui e-commerce ini bisa berbentuk sambungan langsung. Nah, yang pertama adalah sambungan langsung. Sambungan langsung itu menggunakan saluran dial up atau pribadi atau menggunakan sirkuit seperti serat optik atau transmisi gelombang mikro yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi untuk membentuk kaitan komunikasi dengan para mitra dagang. Nah, yang kedua adalah jaringan bernilai tambah atau value added network atau VAN. Nah, teknologi e-commerce yang VAN ini disediakan oleh penjual atau vendor yang bukan hanya menyediakan sirkuit, tetapi menyediakan jasa untuk pemakaian sirkuit tersebut. Misalnya menyediakan perangkat lunak pemetaan, kemudian ada pengelolaan file log dan arsip, bahkan menyediakan pelatihan bagi mitra dagang. Nah, teknologi e-commerce yang ketiga adalah internet. Internet itu suatu jaringan komunikasi global yang tidak hanya menghubungkan para mitra dagang, tetapi juga mencakup para pelanggan. Jadi, dengan adanya internet akan bisa menghubungkan antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan, entah itu mitra dagang maupun pelanggan. Nah, evolusi atau perkembangan dari internet ini ada beberapa evolusi yang terjadi mulai tahun 1970 sampai 1979 yang dimulai dari ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, kemudian berlanjut dengan munculnya internet pada tahun 1980-an. Dan selama periode ini, perusahaan-perusahaan bisnis mulai menggunakannya dari workstation atau jaringan ke jaringan dan jaringan lokal. Jadi sudah mengarah ke berbagai jaringan. Yang kemudian berkembang di tahun 1989, tim Berners-Lee di CERN yang bergerak di bidang lab fisika partikel di Eropa itu memperkenalkan hypertext yang berkembang lagi di tahun 1992 terbentuk yang namanya WWW atau kepanjangannya adalah World Wide Web, yaitu sebuah aplikasi dari dokumen-dokumen hypertext, grafik, audio, dan video menggunakan hyperlink. Nah, ini atau yang biasanya kalau kita ketahui ya, yang WWW World Wide Web atau web atau W3 ini. Nah, ini adalah terminologi dari World Wide Web. Di sini ada website, ada hypertext, ada web page, ada homepage, ada browser, ada FTP atau file transfer protocol, ada URL yang biasanya kita sering copy linknya. Nah, ini beberapa contoh URL.
Untuk slide selanjutnya adalah aplikasi bisnis untuk internet. Di sini ada beberapa aplikasi bisnis. Yang pertama adalah riset pemasaran. Internet itu dapat membantu perusahaan dalam hal pemasaran untuk mengenal dan mencapai pelanggan dan pelanggan yang potensial, artinya calon pelanggan. Selain itu, aplikasi bisnis ini digunakan juga untuk intelijen kompetitif, di mana internet itu digunakan untuk mencari atau browsing tentang pesaing dan mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah aplikasi eceran. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari aplikasi bisnis e-commerce yang dimiliki oleh salah satu perusahaan penerbangan. Di sini kita dengan mengakses situs tersebut kita bisa melakukan booking, kita bisa melakukan refund status, atau kita bisa melakukan cek terhadap booking kita. Nah, ini beberapa contoh tampilan dari aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebuah aplikasi bisnis itu harus rinci, harus informatif, karena itu yang akan dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut di diskusi. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.